Bapak Ibu, Saudara-saudari, Opa Oma, kakek nenek ikut misa bersama kami secara live streaming. Kerajaan surga sudah dekat. Pergilah dan beritakanlah. Bapak Ibu, Saudara-saudari, umat beriman yang terkasih. Kerajaan surga pada hari ini diidentikan dengan kebaikan-kebaikan. Bangkitkanlah orang mati, sembuhkan orang sakit, kerja dengan keras, mengunjungi daerah-daerah yang terpencil, mengunjungi rumah-rumah. Namun tetap apa yang dilakukan semuanya haruslah didasarkan pada kebaikan, harus membawa kebaikan. Tindakan-tindakan kebaikan tentu menunjukkan kerajaan Allah. Allah adalah sumber kebaikan, maha kebaikan. Maka ketika kita melakukan kebaikan-kebaikan, tindakan-tindakan dermawan, disitulah Allah itu nyata. Kerajaan surga itu tampak. Maka kerajaan surga dalam kehidupan rumah tangga, kehidupan harian, nyata ketika kita bisa memaafkan. Ketika orang tua bisa memaafkan kesalahan kekeliruan anak-anak. Ketika anak-anak bisa memaafkan kesalahan kekeliruan orang tua. Ketika sebagai saudara dan saudari saling memaafkan. Mungkin pernah salah kata, salah perbuatan. Mungkin pernah ada kata-kata kutukan karena perbuatan tertentu yang mungkin kita tidak tahan lagi. Tapi kalau sebagai orang beriman, hari ini kita diutus, pergilah dan wartakanlah kerajaan Allah sudah dekat. Maka kerajaan-kerajaan kebaikan harus kita bawa dalam kehidupan konkret harian kita. Harus selalu ingat bahwa tidak semua kebaikan, perbuatan yang kita lakukan itu sempurna. Tidak semua tutur kata kita benar. Tidak semua tutur kata kita sopan. Mungkin sesekali tutur kata kita menyakitkan. Perbuatan kita mungkin salah, keliru. Tindakan-tindakan kita mungkin tidak baik. Dengan kesadaran-kesadaran seperti ini, maka kita juga bisa membawa kata-kata maaf itu, mengungkapkan kata-kata maaf itu, kata-kata ampun itu, ketika ada orang lain juga bersalah kepada kita. Dan setiap pekerja patut mendapat upahnya. Maka Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, ada begitu banyak kebaikan-kebaikan yang kita terima ketika kita juga berbagi kebaikan. Kalau kita menanam kebaikan, maka kita juga akan panen kebaikan. Kerajaan Allah itu tidak tumbuh otomatis tanpa kita tabur. Kalau kita mau supaya kita, anak-anak kita, keluarga kita belajar mengampuni, maka harus dimulai, ditabur dari rumah kita masing-masing. Bagaimana kita juga saling memaafkan, saling mengampuni ketika ada salah. Ketika seorang anak salah, lalu tidak dilatih untuk minta maaf kepada orang yang dia buat salah itu, maka anak itu sampai dewasa dia tidak akan tahu bagaimana cara minta maaf. Ketika seorang suami tidak pernah mengucapkan kata maaf sejak hari pernikahan sampai dia tua, maka sampai dia mati pun dia tidak akan pernah bisa mengatakan saya minta maaf karena saya salah. Demikian juga seorang istri yang sama. Kalau tidak pernah ada kata maaf, maka dia merasa dirinya sebagai orang yang sempurna. Kerajaan surga itu membangkitkan orang yang sudah mati, mati rasa, orang yang sakit hati. Sakit itu dalam banyak hal.
ada juga sakit fisik. Sakit fisik itu dengan sentuhan, mungkin kita pijit dia, lalu kita mengucapkan perhatian kita, mengungkapkan peduli kita, maka bisa menyembuhkan. Kita tentu tidak seperti Yesus yang bisa menyembuhkan dalam sekejap, tapi dengan perhatian. Kalau kita nonton di TikTok ada banyak video-video singkat tentang bagaimana suami istri saling peduli. Dikisahkan seorang istri yang sakit, tapi karena dia pikiran suami belum makan, suami masih di kantor, maka dia bersih rumah segala macam. Mau tidur dia ingat, oh yang pekerjaan ini belum, cuci piring belum, sapu belum. Tapi ketika seorang suami yang sakit katanya dalam video itu, dia tidur saja, tidak mau ngapa-ngapain, harus minta dimanja oleh istrinya. Apakah kenyataan seperti itu? Romo juga tidak tahu. Tapi itulah di TikTok yang dikisahkan dalam video itu. Artinya mau menunjukkan bahwa walaupun dia tidak kerja, dia tidak menghasilkan uang, karena dia di rumah saja, tapi dia sangat peduli dengan suaminya dan keluarga itu. Maka Bapak Ibu Saudara-saudari umat beriman yang terkasih dalam Kristus, itulah kerajaan Allah yang nyata, yang bisa kita hidupi dan kita hayati. Maka mari hari ini kita semua diutus oleh Tuhan Yesus, pergilah dan beritakanlah kerajaan surga sudah dekat. Tuhan memberkati kita. Amin. Amin.